Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi warahmatullahi hamdan wabarakatuh. yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. As'alullah an yufaqqihana fid din وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا في مجلسنا هذا، وهو مجلس المدارسة الذي نتعلم فيه العلوم الواجبة تعلمها العلوم الواجب تعلمها على كل مسلم أو على كل مكلف. فنرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في مجلسنا هذا وفي تعلمنا هذا. آمين. الأمهات والأخوات sekalian, semoga Allah selalu merahmati kita, melindungi kita dan memberikan taufik kepada kita semuanya. Di pertemuan yang lalu, kita masih di pembahasan nawaqidul wudu atau sababul ahdas, sababul hadas, pembatal-pembatal wudu atau sebab-sebab hadas. Maka di sana al-muallif menyebutkan ada 4 pembatal wudu, dan ini seperti kebiasaan mayoritas kebanyakan fuqaha dalam menyebutkan pembatal wudu, kebanyakan menyebutkan 4, meskipun ada juga yang lebih merinci lagi menjadi 5. Waffaqanallah jami'an. 4 itu apa saja kemarin sudah kita baca alhamdulillah dan sudah kita terjemahkan, namun penjelasannya baru 2 saja yang sudah kita jelaskan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa yanqudu al-wudu'a. Dan membatalkan wudu pertama, ma kharaja minas sabilaini illa al-mani. Setiap sesuatu yang keluar atau keluarnya segala sesuatu dari 2 jalur pembuangan as-sabilain, baik depan maupun belakang, al-qubul maupun ad-dubur, illal maniyya, kecuali mani. Kemarin alhamdulillah sudah kita jelaskan ini dan cukup rinci kita jelaskan. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Namun kemarin ada pertanyaan secara khusus. Bu Dita kalau tidak salah yang bertanya, qadarullah beliau belum hadirah, semoga nanti bisa hadirah. Kemarin beliau menanyakan bagaimana tentang darah ambeien, darah ambeien. Dan kemarin saya sebutkan, darah ambeien itu juga membatalkan wudhu. Namun jika darah ambeien itu keluar dari dalam dubur, maka itu membatalkan wudhu. Beda halnya kalau darah ambeien itu, kan ambeien itu seperti daging tumbuh gitu, Bu Dokter ya? Halo? Ya, Ustadz. Nah, daging seperti daging tumbuh seperti itu dan biasanya keluar dagingnya itu. Kalau misalnya dagingnya itu ada di dalam, kemudian berdarah dan darahnya keluar dari dubur, maka itu membatalkan. Beda halnya kalau misalkan dagingnya keluar. Proses daging keluarnya itu membatalkan wudhu. Meskipun nanti kembali lagi, dimasukkan lagi. Waffaqanallah jami'an. Tapi kalau misalkan setelah daging itu keluar, nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah, semoga Allah melindungi kita semuanya. Kalau misalkan dagingnya ambeien itu keluar, kemudian setelah misalkan
keluarnya itu sebelum wudhu, kemudian berwudhu, kemudian setelah wudhu, daging yang keluar itu terluka dan berdarah. Berarti kan keluarnya bukan dari dalam dubur, ya atau ya, tapi dari daging yang tumbuh tadi, dari daging ambeien tadi. Kalau kasusnya seperti itu, maka tidak batal wudhu. Karena keluarnya darah itu bukan dari dalam dubur, tapi dari daging ambeien yang tumbuh itu tadi. Bingung tidak maksud saya? Iya. Bingung. Saya ulangi lagi Om ya. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Semoga Allah melindungi kita semua. Ini penyakit ambeien itu disebut dengan bahasa Arab dengan istilah al-basur. Al-basur. Ini dikenal biasanya dahulu. Dahulu itu biasanya dikenal dengan sakitnya para ulama. Kenapa? Karena para ulama itu sering duduk dan mungkin jarang minum gitu. Dan makannya itu biasanya dijamak sering. Maka tidak heran kalau biasanya seringkali para ulama itu terkena penyakit ini, al-basur atau di dalam bahasa kita disebut dengan ambeien. Eh, Ambeien kemarin ditanyakan bagaimana kalau misalkan keluar darah. Kalau orang punya sakit ambeien kemudian keluar darah, apakah membatalkan wudhu? Maka di sana dirinci apakah keluar darahnya ini dari dalam dubur atau dari luar dubur. Maksudnya dari dalam dubur itu daging ambeiannya itu posisinya di dalam dubur, kemudian berdarah dan darahnya keluar dari dubur. Maka kalau seperti itu membatalkan wudhu. Berbeda kalau misalkan daging ambeian itu sudah di luar, kemudian seseorang berwudhu, suci dari hadas. Kemudian setelah itu daging ambeiannya itu berdarah. Berarti berdarahnya kan memang asli di luar, bukan dari dalam dubur kemudian keluar, tapi memang asli di luar. Maka kalau seperti itu, kalau memang dagingnya di luar kemudian berdarah di luar, maka tidak membatalkan wudhu. Bingung tidak maksud saya, Om? Masih bingung tidak? Ya, udah selesai. Udah selesai, udah ngerti. Ah, sudah tidak bingung ya? Allah. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Ahlan wa sahlan untuk pemahat yang baru bergabung. Barakallahu jami'an. Itu tadi terkait dengan ambeien. Kemudian kemarin juga kita bahas juga kondisi seperti kalau misalkan ada jalur alternatif selain kubul dan dubur, maka patokannya adalah pusar kan, pusar melingkar sampai ke belakang. Kemudian illal mani, mu'alif di sini menyebutkan pengecualian kecuali mani dan kemarin sudah kita jelaskan juga kecuali mani di sini maksudnya adalah maninya diri sendiri. Nah, itu tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi. Berbeda dengan kalau maninya orang lain, maka membatalkan wudhu. Kemarin sudah kita jelaskan. Wafaqanallahu jami'an. Kemudian pembatal yang kedua adalah wamassu qubulil adamiyyi au halaqati duburihi bibat'anil kaffi bila ha'in. Ini pembatal yang kedua dan alhamdulillah juga sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, yaitu menyentuh kemaluan manusia. Oh iya, nggak sebelumnya. Tadi masalah ambeien, masalah ambeien sudah kita jelaskan, Om. Masalah ambeien. Ini insya Allah jelas, Om, ya. Tidak perlu saya nukilkan lafaz penjelasan dari ulama lafaz Arab. Insya Allah sudah jelas. Eh, Mungkin ada kasus, meskipun jarang, tapi mungkin ada kasus. Bagaimana kalau misalnya keluar sesuatu dari jalur pembuangan orang yang sudah meninggal, mayit, mayit setelah dimandikan, kemudian keluar najis atau apapun lah, keluar apapun dari eh, saluran pembuangan, baik kubul maupun dubur, depan maupun belakang. Bagaimana? Apakah wajib diwudukan mayit tersebut? Maka jawabannya tidak. Jadi
pembatal yang pertama ini hanya berlaku untuk orang yang masih hidup. Sedangkan untuk yang sudah meninggal, maka tidak berlaku pembatal ini. Kalau yang sudah meninggal, kalau ada kejadian seperti itu bagaimana? Maka kewajiban kita adalah hanya membersihkan najis itu saja. Tidak harus memwudukan. Gitu Ibu ya. Oleh umat, mungkin beberapa umat kan ada yang mungkin sebagai relawan terkadang memandikan jenazah gitu ya. Nah, kalau ada kejadian seperti itu maka dibersihkan saja najisnya, tidak perlu diwudukan. Astagfirullahaladzim. Seperti Bu Asroha di sini biasanya memandikan jenazah kan Bu Asroha. Baik. Itu pembatalan yang pertama. Kemudian pembatalan yang kedua tadi apa Om? Menyentuh eh, kemaluan, wubul maupun dubur dari manusia maupun jin. Kemarin kita sebutkan demikian. Kalau misalkan ada yang bisa menyentuh jin, maka itu juga membatalkan menyentuh kemaluan baik depan maupun belakang seseorang. Dan kemarin orang di sini kita sebutkan ini mutlak, baik dirinya sendiri maupun orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, baik eh, dewasa maupun anak-anak, bahkan baru lahir sekalipun, baru sehari lahir sekalipun, menyentuhnya itu juga batal, menyentuh kemaluan. Kemudian eh, bahkan kalau misalkan orang tersebut sudah meninggal sekalipun, kalau menyentuh kemaluannya maka batal wudhu kita. Itu ya Bu ya. Mafakanallah jami'an. Berarti kemaluan depan maupun belakang. Belakang ini maksudnya adalah halaqatud dubur. Jadi lubang duburnya, bukan pantat, tapi betul-betul halaqatud dubur. Menyentuhnya ini tatwadil kas bila hail. Menyentuhnya dengan tangan tanpa penghalang apapun, meskipun penghalangnya tipis. Baik. Telapak tangan kemarin sudah kita jelaskan, maksudnya telapak tangan adalah area telapak tangan yang kalau kita pertemukan antara kedua telapak tangan, maka area tersebut tidak kelihatan. Maka itulah yang dimaksud dengan al-kas, batinil kas atau batunul kas, eh, area telapak tangan yang kalau kita gunakan untuk menyentuh kemaluan batal wudhu kita. Maka kalau misalkan menyentuh dengan ujung jari, kalau kita pertemukan antara jemari itu kan antara telapak tangan kalau kita telungkupkan, kalau kita pertemukan seperti ini, ujung jari itu kan tidak tertutup. Maka kalau misalkan menyentuh dengan ujung jari, itu tidak batal wudhu kita. Demikian juga dengan pinggir-pinggir telapak tangan ini yang tidak tertutup. Kalau kita pertemukan seperti ini, pinggir-pinggir sini kalau misalkan tersentuh atau menyentuh, maka tidak batal. Demikian juga sela-sela jari. Sela-sela jari ini juga tidak batal kalau misalkan menyentuh atau tersentuh dengan sela-sela jari pinggir. Tapi kalau misalkan bagian telapak ini, yang kalau misalkan ini kan seperti ini tertutup ini area ini yang baru, itu yang membatalkan. Gitu Ibu ya. Semoga bisa dipahami apa nama jami'an. Bila hail dan sentuhannya itu tanpa tanpa penghalang, tanpa penghalang. Entah itu penghalangnya apapun, entah itu kain atau plastik atau apapun. Kalau misalkan ada penghalangnya maka tidak batal. Wadiyamahat, wafaqanallah jami'an. Hal min soal, ada pertanyaan? Itu yang kita bahas di pekan lalu. Eh, Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan umat sekalian sebelum kita lanjutkan. Wafaqanallah jami'an. Tuan Ustadz mau nanya, Nah, kadang-kadang tuh suka dari sebenarnya bukan dari lubang dubur ya, tapi mungkin ya daerah lipatan itu ya, dubur suka kadang-kadang kayak entah itu angin, entah itu tapi nggak ada bunyinya, nggak ada baunya, tapi itu kita juga ragu gitu. Ini dibilang ayo. angin juga bukan gitu loh, itu Nah, apa ya Ustaz? Ya, gimana itu? begini umat sekalian, semua pembatal-pembatal ini, 4 pembatal ini, itu ada ketentuannya, yaitu terjadi secara yakin.
Kalau misalkan ragu, tidak yakin, maka tetap hukum asalnya wudhu itu tidak batal. Gitu ya. Jadi kalau misalkan pembatal yang pertama tadi apa? Keluarnya sesuatu dari saluran pembuangan, baik depan maupun belakang. Itu harus terjadi secara yakin baru membatalkan. Kalau misalkan ragu, maka tidak batal. Demikian juga tersentuh atau menyentuh kemaluan ini tadi, itu juga harus terjadi secara yakin. Kalau misalkan ragu, maka itu juga tidak batal. Wafaqanallah azza. Oh ya, mungkin tambahan umat sekalian mumpung ingat, untuk pembatal yang kedua ini tadi, yang batal itu hanya wudhunya orang yang menyentuh, sedangkan yang disentuh tidak batal. Kalau misalkan anak kecil, sedangkan anak kecil ini sudah mumayyiz, kemudian dia wudhu, tapi suatu ketika orang tuanya ingin membersihkan, menceboki gitu ya, uh, maka yang batal itu adalah wudhunya yang menceboki itu, yang memegang. Atau atau khitan lah, anak anak zaman dahulu itu kan biasanya khitannya itu udah gede-gede itu baru khitan. Nah, kalau misalkan dokternya itu nggak pakai sarung tangan ini, terus khitan, maka yang dokternya itu yang menyentuh itu yang batal wudhu. Sedangkan kalau misalkan anaknya yang di khitan itu sudah berwudhu sebelumnya, maka wudhunya nggak batal. Wadih Muhammad. Tadi pertanyaannya Bu Anita, insya Allah bisa dipahami ya. Masih bingung tidak? Masih ragu tidak? Halo? Alhamdulillah saja. Masih tertutup mikrofon. Ada pertanyaan lagi mas sekalian? Kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanya. La yujad? Mafi soal? Halo? Om Mahat masih ada? Masih Ustadz, lanjut Ustadz. Nah, wafakanallah jami'an. Baik, kita lanjutkan. Berarti pembatal berikutnya, pembatal wudhu berikutnya, yaitu pembatal ketiga. Beliau, al-muallif rahimahullah ta'ala, menyebutkan walamsu basyarati al-ajnabiyyati ma'a kibarin. Itu kalau lafadz aslinya dari kitabnya hanya itu saja. Namun di sana di cetakan kita ada beberapa kalimat tambahan untuk penjelas. Walam sudzakari basyaratal unsa al-ajnabiyyah walau zawjah ma'a kibarin. Yaitu bersentuhannya antara kulit laki-laki dan perempuan meskipun hanya sedikit saja. Wa in qalla, di beberapa kitab disebutkan wa in qalla, meskipun bersentuhannya hanya sedikit saja. Nah, kalau ada sentuhan antara kulit kulit laki-laki dan perempuan, sedangkan keduanya itu bukan mahram, maka itu membatalkan wudhu. Taib, kemarin kita jelaskan mahram itu adalah yang haram untuk dinikahi. Maka zaujah, suami, istri, itu bukan mahram. Karena tidak haram untuk menikah, ya kan? Itu bukan mahram. Tapi kita coba bahas satu persatu mas sekalian. Walamsu basyarah. Basyarah di sini maksudnya kulit, ibu sekalian ya. Basyarah itu kulit. Wafaqanallah jami'an. Basyarah itu kulit. Kulit yang mana? Kulit bagian luar. Kulit yang nampak. Bagian luar. Jadi bukan kulit bagian dalam, ibu ya. Misalkan kulit kan ada lapisan-lapisannya. Kalau kata Bu Dokter. Wafaqanallah jami'an. Jadi permukaan kulit. Bersentuhan antara permukaan kulit dan permukaan kulit. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Termasuk hukum kulit, umat sekalian, adalah lidah dan gusi. Lidah dan gusi itu juga dihukumi kulit. Gitu ya, Bu ya. Jadi kalau misalkan dokter gigi, misalkan, kalau misalkan ingin memeriksa
gigi pasien, sedangkan tidak menggunakan sarung tangan misalnya, kemudian menyentuh area mulutnya, gusinya atau lidahnya. Kalau misalkan itu laki-laki dan perempuan, misalnya saja, karena nggak ada yang sesama jenis, misalkan seperti itu, karena darurat, maka di sana batal kalau wudhunya. Kalau misalkan itu tidak ada penghalang, sentuhan langsung gitu antara kulit dengan kulit. Subhanallah. Jadi itu tadi sentuhan kulit Ibu ya, termasuk kulit itu adalah lidah dan gusi. Bagaimana dengan gigi? Bagaimana dengan rambut? Bagaimana dengan kuku, Mas sekalian? Apakah kalau menyentuhnya batal juga? Halo? Nggak tahu, Ustadz. Tidak tahu. Nah, ini jawaban yang paling aman. Tidak tahu. Baik. Gigi, gigi, rambut, kuku itu bukan kulit dan tidak dihukumi kulit. Gitu ya, Bu ya. Maka kalau misalkan menyentuh rambut itu tidak batal. Atau menyentuh giginya bukan gusi. Tapi gigi maka tidak batal. Demikian juga menyentuh kuku, maka itu tidak batal. Ada yang lahat? Halo? Iya. Iya, Wadi, Ustaz. Ustadz. Jadi eh, sentuhan ini tadi, sentuhan antara laki-laki dan perempuan ini tadi ada syarat-syaratnya supaya betul-betul ini menjadi pembatal Ibu sekalian. Setidaknya di sana ada 5 syarat. Setidaknya di sana ada 5 syarat. Sentuhan ini membatalkan wudhu. Yang pertama, betul-betul yakin perbedaan jenis antara dua orang yang bersentuhan. Betul-betul yakin itu adalah antara laki-laki dan perempuan. Gitu, ya. Betul-betul yakin perbedaan jenis antara keduanya. Ya, itu syarat yang pertama. Syarat sentuhan ini membatalkan wudhu. Kalau misalkan tidak yakin gimana? Maka kalau tidak yakin tidak membatalkan. Misalkan ini tadi kayak kayak menyentuh kulit, tapi nggak tahu ini bersentuhannya. Misalkan desak-desakan gitu, nggak tahu bersentuhannya sama laki-laki atau perempuan. Kalau misalkan ragu seperti itu maka tidak membatalkan. Demikian juga berarti kalau misalkan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan maka tidak membatalkan. Demikian juga kalau misalkan ada khunsa, nasallallahu alaihi wal afiyah. Maka khunsa yang muskil maka itu juga tidak membatalkan kalau bersentuhan kulit dengan kulit. Khunsa itu apa sih Mas sekalian? Halo. Enggak tahu, Ustaz. Khunsa itu mungkin sebagian ada salah paham. Khunsa itu bukan bukan laki-laki yang berdandan seperti perempuan, bukan. Kalau itu waria kan, Wah. Itu namanya mutakhonnis namanya. Mutakhonnis. Eh, bukan mutakhonnis, tapi khunsa. Kalau apa laki-laki berdandan seperti perempuan itu dalam bahasa kita disebutnya waria gitu atau di bahasa Arab disebut mutakhanis. Bukan itu. Yang kita sebutkan barusan adalah khunsa. Khunsa itu yang memang sejak lahir dilahirkan dengan 2 kemaluan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan ada khunsa seperti itu dan belum jelas laki-lakinya atau perempuannya itu belum jelas, maka itu kalau misalkan bersentuhan tidak membatalkan. Gitu ya, Bu ya. Atau penambahan jam. Tapi kalau sudah jelas laki-laki dan perempuan sudah bukan khunsa lagi. Kalau sudah jelas laki-laki dan perempuannya sudah bukan khunsa lagi. Misalkan yang berfungsi yang mana gitu. Yang punya laki-laki atau yang perempuan. Nah, itu sudah bukan khunsa lagi. Yang khunsa itu yang belum jelas. Laki-laki atau perempuan. Baik. Itu syarat yang pertama tadi. Harus yakin perbedaan jenis antara dua orang yang bersentuhan. Kemudian syarat yang kedua adalah sentuhannya dengan kulit. Tadi Ibu ya, kita sebutkan tadi. Sentuhannya adalah dengan kulit. Antara kulit dengan kulit. Termasuk hukum kulit tadi kita sebutkan lisan atau lidah dan gusi. Dan berarti tidak termasuk kulit adalah
gigi, rambut, dan kuku. Itu tidak dihukumi wudhu. Kemudian syarat yang ketiga, umat sekalian, sentuhan antara dua orang ini bisa membatalkan wudhu adalah keduanya ini sama-sama menimbulkan syahwat. Menimbulkan syahwat, Om, ya. Bukan saat menyentuh itu menyentuhnya dengan syahwat. Tidak, itu bukan syarat. Tapi syarat yang ketiga ini adalah keduanya itu menimbulkan syahwat bagi orang yang tabiatnya normal. Jadi kalau misalkan bersentuhan dengan anak kecil, meskipun itu berbeda jenis, sedangkan anak kecil tersebut belum menimbulkan syahwat bagi kita, maka itu tidak membatalkan wudhu. Misalkan ibu-ibu bersalaman dengan anak kecil yang belum balik, yang jelas anak kecil tersebut belum menimbulkan syahwat bagi kita, maka itu tidak batal wudhu. Kemarin kita sebutkan ini patokannya menimbulkan syahwat ini apa, umat sekalian? Patokannya apa, umat sekalian? Menimbulkan syahwat atau tidak? Patokannya adalah urf, kebiasaan bagi orang masing-masing. Jadi terkadang itu kan orang itu berbeda-beda ya kan Ibu nggak? Terkadang orang itu beda-beda. Terkadang usia 7 tahun misalkan, usia 7 tahun usia peralihan. Itu biasanya, 7 tahun itu usia peralihan awal mumayyiz atau sudah dipastikan mumayyiz lah biasanya kebanyakan mayoritas. Baik, 7 tahun itu bagaimana? Apakah sudah menimbulkan syahwat atau belum? Maka berdasarkan uruf masing-masing, berdasarkan kebiasaan masing-masing, tabiat orang masing-masing. Kalau sebagian orang anak kecil itu tidak menimbulkan syahwat, tapi sebagian orang yang lain anak kecil itu menimbulkan syahwat. Kalau misalkan bagi orang tersebut anak kecil ini tidak menimbulkan syahwat, maka menyentuhnya tidak batal. Tapi kalau bagi orang tersebut anak kecil ini menimbulkan syahwat, maka menyentuhnya membatalkan wudhu. Bingung tidak maksud saya, Mas? Halo? Ya, Ustadz. Iya, bingung. Enggak sih, cuman berarti itu orangnya orang yang pedofilia gitu. Ya, kan orang itu kan beda-beda. Nah, kalau normalnya misalkan anak kecil banget itu kan ya nggak menimbulkan syahwat. Tapi kalau baginya menimbulkan syahwat, maka dia menyentuhnya batal wudhunya. Gitu, Mas. Ini juga harus berobat kali, sakit ya. Ya, meskipun dia menyentuhnya itu saat itu dia tidak bersyahwat. Kalau misalkan, tapi kalau menurut dia anak ini eh, menimbulkan syahwat baginya, kan? Meskipun saat menyentuh tidak dibarengi syahwat, maka itu membatalkan wudhu. Begitu, Ibu ya? Ya, Ya, ya. Jadi syarat yang ketiga tadi apa? Keduanya eh, menimbulkan syahwat. Keduanya menimbulkan syahwat. Meskipun menyentuhnya tidak disertai syahwat. Kalau keduanya menimbulkan syahwat, maka sentuhan keduanya itu membatalkan wudhu. Kalau misalkan salah satunya tidak menimbulkan syahwat, maka misalkan tadi yang satu dewasa, satu anak-anak. Yang satu yang dewasa kan menimbulkan syahwat pada normalnya orang. Jadi kalau yang kecil, kalau misalkan tidak menimbulkan syahwat, maka sentuhan antara keduanya tidak membatalkan. Wafaqanallah. La ilaha. Kemudian syarat yang keempat, sentuhan antara dua orang bisa membatalkan wudhu, yaitu syarat yang keempat adalah adamul mahramiyah. Tidak ada hubungan mahram antara keduanya. Mahram tadi, maksudnya mahram adalah yang haram untuk dinikahi. Mahram itu ada beberapa sebab. Bisa karena nasab, keturunan. Bisa karena roda, yaitu sepersusuan, misalkan karena persusuan, ibu persusuan atau saudara persusuan, misalnya itu. Demikian juga bisa karena musaharoh. Musaharoh itu karena pernikahan, misalkan mertua itu. Nah,
Maka sentuhan, kalau misalkan ada unsur mahram, maka sentuhan itu tidak membatalkan. Tapi kalau misalkan tidak ada unsur mahram, berarti ajnabi, maka sentuhan itu membatalkan, termasuk antara eh, kedua suami istri. Suami istri itu bukan mahram, maka jika bersentuhan membatalkan wudhu. Gitu ya, Bu ya? Wafaqanallahu azim. Itu syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima, apa omongan sekalian? Syarat yang kelima, alla yakuna bihail. Alla yakuna bihail. Yaitu sentuhannya itu tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Penghalang apapun, meskipun tipis. Gitu. Kalau misalkan ada penghalang meskipun tipis, maka tidak batal wudhunya. Misalkan dengan sarung tangan, dengan kain, atau dengan plastik. Kalau sentuhannya itu ada penghalangnya, maka tidak batal. Tapi kalau sentuhan yang batal yang gimana? Sentuhan yang secara langsung, kulit dengan kulit. Begitu Ibu ya? Berarti ada berapa syarat tadi Mas kalian? Sentuhan antara dua orang itu bisa membatalkan wudhu. Ada berapa syarat? Aduh, 5 ya, tapi kok ini kok ada 5 syarat. Syarat yang pertama apa? tadi dulu Ustaz ini bingung. Tadi Nomor satu tadi apa Muhammad? Ada yang mencatat? hmm, tadi nggak nyatet Ustaz, soalnya Masa nggak ada sama sambil sekali satupun enggak yang tadi saya disambi mencatat? soalnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz Betul, tadi disambi. betul-betul yakin antara lawan jenis yang bersentuhan ya Ustaz. Sahih. Betul-betul yakin perbedaan jenis antara dua orang yang bersentuhan. Betul-betul yakin perbedaan jenis antara dua orang yang bersentuhan. Yakin betul-betul laki-laki sama perempuan, ya. Bukan ragu. Bukan juga antara laki-laki dengan laki-laki atau dengan antara perempuan dengan perempuan atau dengan khunsa. Maka itu tidak membatalkan. Syarat yang pertama, betul-betul yakin perbedaan jenis antara dua orang yang bersentuhan. Kemudian syarat yang kedua, Pak Muhammad, Hmm, tadi apa ya? sentuhannya Dan antara kulit dengan bersentuhan kulit. permukaan kulit, lidah dan gusi. Ah, naam. Termasuk kulit, yaitu lidah dan gusi itu juga dihukumi kulit. Maka tidak batal kalau misalkan menyentuh gigi atau rambut atau kuku. Kemudian syarat yang ketiga tadi apa, Om? Keduanya, Bersentuhan lawan jenis yang menimbulkan syahwat yang tabiatnya ah, normal. naam. Keduanya menimbulkan syahwat, gitu ya. Keduanya menimbulkan syahwat. Patokannya apa? Patokannya uruf, kebiasaan orang masing-masing. Kemudian syarat yang keempat, Tidak ada hubungan mahram. tidak ada hubungan mahram, sahih. Sedangkan yang kelima, Sentuhan tidak ada penghalang. penghalang, tanpa meskipun penghalang. tipis. Wafaqanallah jami'an. Meskipun tipis. Jayyid. Wafaqanallah jami'an. Mungkin di sana ada yang bertanya dan bertanya-tanya. Bukankah di sana ada yang mengatakan kalau bersentuhan antara suami dan istri itu tidak membatalkan wudhu? Kemudian menukilkan riwayat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium beberapa istri beliau saat beliau hendak keluar untuk sholat dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berwudu setelah itu, ya kan, ya? Itu riwayat yang pertama yang biasa dipermasalahkan. Kemudian riwayat yang kedua juga di sana riwayat bahwasanya Rasulullah ketika sholat malam itu sholat malam dan Rasulullah itu kan rumahnya tidak luas. Rasulullah ketika sholat malam ketika itu posisi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sedang tidur di hadapannya, sedangkan kakinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yaitu di tempat sujudnya Rasulullah. Itu kan Ibu ya?
Itu dua riwayat itu yang biasanya dipermasalahkan. Bagaimana? Eh, apakah benar sentuhan antara suami dan istri itu membatalkan wudhu? Jawabannya, iya, suami istri kalau bersentuhan kulit dengan kulit itu membatalkan wudhu berdasarkan mazhab Syafi'i. Berdasarkan mazhab Syafi'i. Wafaqqanallahu jami'an. Dan ikhtiar beberapa beberapa ulama mazhab Hambali juga menyebutkan seperti itu. Bagaimana itu dengan dua riwayat itu tadi, Mas sekalian? Riwayat yang pertama tadi, misalkan kana yuqabbilu ba'dha azwajihi thumma yusalli wa la yatawadda. Dahulu Rasulullah itu biasa mencium beberapa istri beliau, kemudian berangkat sholat dan tidak wudhu, langsung sholat. Riwayat ini berdasarkan beberapa ulama hadis, riwayat ini lemah, tidak bisa dijadikan dalil, tidak kuat untuk dijadikan dalil. Dan hadis ini juga mursal, tidak betul-betul nyambung kepada Rasulullah. Gitu. Wafaqanallahu jami'an. Jadi karena penilaian dhaifnya riwayat tersebut, maka riwayat tersebut tidak bisa dijadikan landasan, tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah tersebut. Gitu ya, Bapak ya. Mungkin teman sekalian di saat kita membahas pengantar ilmu fikih kemarin, kita menyebutkan sebab-sebab perbedaan pendapat para ulama, ya kan Ibu ya? Di antara perbedaan sebab di antara sebab perbedaan pendapat para ulama adalah karena perbedaan penilaian kekuatan dalil. Terkadang suatu hadis itu dinilai sahih bagi beberapa ulama, namun beberapa ulama yang lain menilainya hadis tersebut dhaif. Tentu bagi ulama yang menilainya dhaif, maka hadis tersebut tidak bisa dijadikan dalil. Gitu ya, Bapak ya? Waduh, Mahat. Ya, Ade. Nah, sedangkan penilaian kekuatan hadis itu kan memang perkara ijtihadiyah, perkara ijtihad, maka sangat wajar sekali kalau para ulama itu juga berbeda dalam menilai hadis. Sedangkan riwayat yang kedua tadi bagaimana? Bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli wa inni la mu'taridatun baina yadayhi i'tirad al-janazati hatta idza arada an yutira massani birijlihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam dan posisi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sedang berbaring mu'taridah baina yadayhi, menelantang, membujurkan kakinya di depan beliau seperti membujurnya jenazah gitu ya. Dia menyebutkan seperti itu. I'tiradal janazati. Hatta idza arada an yutira massani birijlihi, sampai kalau misalkan Rasulullah ingin sujud, maka Rasulullah memberikan isyarat menyentuh kakinya. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menekuk kaki. Wafaqnallahu jami'an. Bagaimana dengan riwayat ini? Para ulama kita menjelaskan di sini ada kemungkinan, ada ihtimal. Ada ihtimal di sini sentuhannya bukan antara kulit dengan kulit. Ada ihtimal karena di sini tidak ada lafaz di dalam hadis ini yang menyebutkan bahwasanya sentuhan ini antara kulit dengan kulit. Bisa jadi di sana sentuhannya waro'a ha'il, karena ada penghalang misalkan kan pakaiannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menutupi kakinya, kemudian Rasulullah memberikan isyarat dengan kakinya ketika mau sujud, maka di sana tidak membatalkan wudhu berarti. Gitu ya Bapak ya? Wadih Mahat. Ya, Halo. Wafaqanallahu jami'an. Itu penjelasan pembatal yang kedua. Wafaqanallahu. Yang ketiga maksud saya. ketiga. Yang ketiga,
Dan perlu digarisbawahi juga, ini berbeda dengan pembatal yang kedua tadi. Pembatal yang kedua tadi kan yang batal wudhunya itu hanya yang menyentuh. Sedangkan yang disentuh tidak batal. Tapi pembatal yang ketiga ini, sentuhan kulit dengan kulit, ini batal kedua-duanya. Keduanya batal, baik yang disentuh maupun yang menyentuh. Kedua-duanya batal wudhunya. Meskipun sentuhannya hanya sedikit saja. Gitu ya, Bu? Ya? Allah. Iya, Ustaz. Baik. Dan para ulama juga menyebutkan penjelasan tambahan. Demikian juga kalau misalkan menyentuh mayit, jenazah yang bukan sejenis, bukan mahram dan bukan sejenis. Maka itu juga membatalkan juga. Misalkan eh, jenazah laki-laki, bukan mahram. Kemudian misalkan salah seorang ummahat yang misalkan menyentuhnya, maka batal wudhunya ummahat. Demikian juga misalkan bapak-bapak misalkan. Di sana ada jenazah wanita, bukan mahram. Kalau misalkan bapak-bapak itu menyentuhnya, maka batal. Jadi ini tidak ada kaitannya apakah sudah meninggal atau masih hidup. Beda dengan pembatal yang pertama tadi. Pembatal yang pertama itu berlaku untuk yang masih hidup. Gitu ya, Bapak ya. Untuk pembatal yang kedua ini, kalau misalkan menyentuh mayit, yang menyentuh itu tetap batal wudhu. Wafaqqanallahu jami'. Bagaimana kalau misalkan orang yang sudah tua, Mas sekalian? Orang yang sudah tua juga batal kalau misalkan disentuh wudhu. Ya. Gitu ya, Bapak ya. Wadah Mahat? Oh, Halo? dua-duanya Ustaz. Yang udah tua Nah, sama yang menyentuh. Oh, Naam, sahih. Dua-duanya. ya kalau Allahumma yang sholli. mayat ya jelas lah mayat nggak batal lah ya. Nah, kalau yang mayatnya nggak batal, tapi yang menyentuh batal. Nah, Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Terus jadi gimana Ustaz solusinya? kalau siapa, Om? Iya, maksudnya gini Ustaz. Saya terus terang juga kalau lagi pas gini nih, kita pergi posisi udah wudhu ya kalau pas pergian. Nah. Nah, terus kalau pergi sama suami, ya kan biasanya kita kalau pergi misalnya bergandengan tangan, berarti saya harus pakai sarung tangan gitu. Nggak apa-apa, Om. Apa Kalau apa mau tetap ditaliin bergandengan apa tangan. gimana ya Ustaz? Saya bingung ya, maksudnya udah iya gimana ya? Biar nggak hilang, Apa Om. saya pakai mazhab Hambali aja Ustaz? Astagfirullahaladzim. Ya, nggak masalah. Eh, Kalau misalkan eh, dengan ketentuan ini, kalau misalkan mau nggak batal, ya berarti harus dengan penghalang seperti sarung tangan, ya kan? Atau penghalang apapun lah, misalkan kain-kain lengan kita sendiri, misalkan. Atau gandengannya bukan antara telapak tangan dengan telapak tangan. Misalkan eh, yang dipegang itu pergelangan tangan yang ditutup kain, misalkan. Atau dengan sarung tangan tadi. Atau kalau misalkan mau ikut madhab lain harus dengan ketentuan madhab lain. Gitu, Mas. Iya itu Ya, masih menjadi wudhunya juga pertanyaan dan Ustaz. seterusnya. Maaf, maaf. Baik. Dan ini tadi juga syarat di antara syaratnya juga yakin, ya, yakin yakin sentuhan ini betul-betul yakin. Karena kalau misalkan ragu menyentuh atau tidak, maka nggak batal wudhunya. Atau misalkan ragu ini laki-laki atau perempuan, nggak batal wudhunya. Yang disentuh ini apakah tadi sentuhannya itu antara menyentuh kulit atau menyentuh kuku, menyentuh kulit atau menyentuh rambut, misalkan, maka nggak batal wudhu. Apakah tadi itu yang disentuh itu mahram atau bukan mahram? Nggak batal wudhunya. Kalau misalkan ada keraguan, maka nggak batal. Gitu ya, Bu ya? Waduh yang mahat. Halo. Waduh Ustaz. Jadi. Tapi kalau misalkan ragu, kemudian ada orang yang bisa kita percaya, dia bukan orang yang suka bohong, bukan fasik, ya, dia persaksiannya bisa diterima, dia yang memberitahu kita, oh tadi kamu batal loh wudhunya, kan? Misalkan kamu tadi keluar angin, kamu tadi misalkan menyentuh kulit, dengan kulit, laki-laki dan perempuan. Kalau misalkan ada yang memberitahu, maka harus diterima pemberitahuan ini. Gitu ya, Bu ya? Berikutnya, Mas sekalian.
Tidak ada pertanyaan lagi, Mas sekalian? Halo, namanya tidak ada, Om, ya? Baik, Iya, kalau udah Ustaz. kalau tidak ada, maka pembatal yang keempat, Mas sekalian. Beliau rahimahullah taala menyebutkan wa zawalul aqli illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu. Yaitu apa Om kemarin terjemahnya? Hilang akal. Hilang akal kecuali tidur yang dalam posisi sempurna, Om, ya. Maksudnya tidur betul-betul duduk sempurna. Ti, afwan. Ke tidur dalam posisi duduk sempurna. Maksudnya duduk sempurna itu duduk menduduki pantatnya ya kan? Menduduki pantat. Wafaqanallahu jami'an. Baik, zawalul aql. Sebagian ulama itu membedakan, merinci lah, merinci pembatal yang keempat ini, muhadz sekalian. Jadi dua, di sana ada yang membedakan antara hilang akal atau hilang kesadaran sebenarnya maksudnya di sini, muhadz sekalian. Hilang akal atau hilang kesadaran. Maksudnya hilang kesadaran itu hilang tamyiz. Jadi orang ini nggak sadar sehingga tidak bisa membedakan yang baik dan benar. Kita pernah membahas tentang mumayyiz, tamyiz, ya kan Ibu ya? Maksudnya hilang akal di sini adalah itu, hilang akal, hilang kesadaran sehingga seseorang tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Baik, di sana ada yang membedakan yang keempat, pembatal keempat ini antara hilang akal karena sebab tidur atau karena sebab yang lain. Karena, wafaqqanallahu jami'an, wahai sekalian, hilang akal itu karena bisa bisa ada beberapa sebab kemungkinan. Bisa karena tidur, bisa karena mabuk, bisa karena junun atau gila, bisa karena pingsan. Itu di antara sebab-sebab hilang akal atau hilang kesadaran. Atau mungkin juga karena obat, misalkan obat bius, itu termasuk juga hilang akal. Itu adalah sebab-sebab hilang akal. Kenapa sebagian ulama itu merinci, membedakan antara eh, keduanya, antara tidur dan sebab-sebab yang lain? Mungkin di sana karena secara rinci itu memang ada sedikit perbedaan. Meskipun kebanyakan ulama itu menjadikan satu, sudah nih hilang akal nih, semuanya dianggap udah hilang akal, mau karena sebab tidur atau sebab yang lain yang penting hilang akal. Tapi kalau yang membedakan itu mungkin masuk akal juga karena pertama yang betul-betul disebutkan di dalam dalil hadis itu adalah tidur. Secara lafadz, secara tekstual disebutkan yang membatalkan wudhu itu adalah tidur. Sedangkan sebab-sebab yang lain seperti apa tadi? Penghasilan karena mabuk, karena gila, karena Gila, pingsan, pingsan. karena bius misalkan atau semacamnya, kan? Penyebab-penyebab hilang akal selain tidur itu tadi itu bukan berdasarkan hadis, tapi berdasarkan qiyas, berdasarkan qiyas terhadap ke permasalahan tidur tadi. Dikiaskan seperti tidur, gitu ya Bu ya. Ya. Dikiaskan seperti tidur. Bahkan ini kias aulawi istilahnya. Kias aulawi itu seharusnya lebih utama, ya kan? Kalau misalkan tidur saja membatalkan, maka seperti gila atau apa tadi, pingsan, bius, itu kan lebih parah daripada tidur, ya kan Ibu ya? Faknallah jami. Iya. Lalu dalilnya apa, Mas sekalian, yang menyebutkan bahwasanya tidur itu membatalkan wudhu? Di sana ada hadis dengan beberapa jalur riwayat dan dengan beberapa redaksi yang berbeda, tapi semuanya mirip-mirip. Di sini ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Ibnu Majah. Misalkan di sana ada yang dengan redaksi al-ainani wika'u as-sahi. Al-ainani wika'u as-sahi. Itu redaksi yang pertama. Atau juga ada yang kedua,
Innal ainaini, ada inna. Innal ainaini wika usahi. Ada juga yang dibalik. Wika usahi al ainani. Atau juga ada yang menyebutkan dengan mufrad, bukan al ainani tapi al ainu. Al ainu wika usahi. Mata itu adalah penjaga dari asahi atau kunci yang menjaga sah. Sah itu adalah dubur. Asahi. Sah itu dubur. Jadi mata itu adalah kunci yang menjaga dubur itu tidak terbuka. Terus kemudian ada lanjutannya lagi. Lanjutannya ada beberapa redaksi juga. Lanjutan dari hadis itu ada beberapa redaksi. Faman apa namanya? Faman nama falyatawadda. Nah, kalau tidak salah seperti itu. Faman nama falyatawadda. Itu redaksi yang pertama. Faman nama falyatawadda. Maka barang siapa yang tidur, maka hendaknya dia berwudu. Sedangkan di redaksi yang lain, uh, فإذا نامت العينان فإذا نامت العينان استطرق السهي استطرق الوكاء عفوا استطرق الوكاء فإذا نامت العينان استطرق الوكاء. Maka ketika kedua mata itu terpejam, maka wika tadi, yaitu pengunci uh, dubur tadi, maka akan terbuka. Istataroko. Intinya, mas sekalian, berdasarkan uh, redaksi-redaksi hadis yang kita sebutkan ini tadi, maka tidur itu merupakan pembatal wudhu. Kenapa kok tidur itu pembatal wudhu? Karena tidur itu madhannatun lil hadas. Berdasarkan hadis tadi, kemungkinan besar kalau orang tidur itu akan berhadas. Meskipun tidak betul-betul yakin di sini, Om. Meskipun tidak betul-betul yakin. Inilah di sini maksudnya ketika tidur. Tidur itu kan orang nggak bisa merasakan, nggak sadar, nggak bisa merasakan. Makanya di sana para ulama sebagian itu menjelaskan maksudnya ala aina ini di situ untuk mengibaratkan, untuk menggambarkan kesadaran ala aina ini. Karena orang kalau sadar itu akan membuka mata. Eh, Sedangkan orang tidur itu nggak sadar. Ketika orang tidak sadar, maka tidak tahu apakah keluar angin atau tidak dari lubang dubur. Kemungkinan besar iya, kan berdasarkan hadis itu tadi. Kemungkinan besar kalau orang nggak sadar, maka lubang dubur itu akan merenggang dan akan sangat mudah keluar angin dari lubang dubur. Makanya eh, hilang akal, tidur lah. Tidur itu membatalkan wudhu. Gitu ya, Bu ya. Tidur itu membatalkan wudhu. Apakah ada pengecualian? Naam, ada pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah ada dua pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah tidurnya para nabi. Para nabi itu tidurnya tidak membatalkan wudhu. Para nabi itu tidurnya tidak membatalkan wudhu. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, tanamu a'yununa wa la tanamu qulubuna. Para nabi itu meskipun matanya terpejam, tapi hatinya tetap bangun, tetap bangun. Jadi tetap terhubung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun matanya terpejam, tapi hatinya tidak pernah tidur. Itu para nabi. Maka tidurnya para nabi itu tidak membatalkan wudhu. Itu pengecualian yang pertama. Kemudian pengecualian yang kedua, Pak. Ini yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu. Kecuali tidurnya seseorang yang dalam posisi duduk sempurna, yaitu duduk betul-betul menduduki
kedua pantatnya. Sehingga dubur itu tertutup. Gitu ya, bukan? Kalau misalkan orang tidur dalam posisi duduk sempurna seperti itu, menduduki pantatnya seperti itu, biasanya kalau ada angin keluar, maka akan terasa. Itulah kenapa di sini dikecualikan. Dan itu berdasarkan beberapa eh, riwayat juga. Di sana ada keterangan dari rawi, hadza indana wa huwa julus. Ini ada keterangan dari perawi, yaitu Ibnu Mubarak. Beliau mengatakan para sahabat setelah membawakan riwayat bahwasanya para sahabat itu tidur uh, sambil menunggu waktu Isya, kemudian tidur, kemudian sampai terdengar watitan, watitan itu sampai terdengar dengkuran dari para sahabat. Kemudian ketika datang waktu sholat, kemudian mereka dibangunkan, kemudian mereka langsung berdiri dan langsung sholat. Nah, keterangan dari Ibnu Mubarak sebagai perawi di situ, dia mengatakan itu mereka para sahabat itu dalam posisi duduk. Jadi tidurnya dalam posisi duduk. Makanya kebanyakan para ulama mensyaratkan ini. Nah, tidur itu tidak membatalkan wudhu jika dalam posisi duduk sempurna, yaitu maksudnya menduduki pantat, kedua pantat. Allah jami'an. Meskipun tidurnya itu bersandar, sandaran ya kan? Meskipun duduknya itu sandaran. Kalau misalkan duduknya betul-betul menduduki kedua pantatnya, meskipun sandaran, seandainya kalau misalkan yang disenderin itu dihilangkan kemudian dia jatuh, misalkan saat sandarannya dihilangkan dia jatuh, betul-betul nyandar berarti maksudnya, betul-betul nyandar. Selama dia menduduki kedua pantatnya, maka tidurnya itu tidak membatalkan wudhu. Fakonallah jami. Wadih mahat. Waduh. Jayis. Tapi kalau misalkan tidur, orang tidur dalam posisi duduk seperti ini. Atau pertama sebelum. Orang tidurnya ini sendernya ke samping. Jadi salah satu pantatnya itu tidak diduduki. Nah, dia hanya menduduki satu pantat saja. Maka tidur seperti itu membatalkan wudhu. Atau misalkan seseorang tidur dalam posisi duduk sempurna menduduki kedua pantat. Kemudian dia sandaran. Ini jelas nggak membatalkan wudhu. Tapi kalau misalnya sebelum dia bangun, ternyata dia bergeser, mungkin karena sandaran dia nggak sadar, kemudian agak miring ke samping, ambruk gitu lah ya. Dia bergeser, jadi dia tidak menduduki pantatnya, kedua pantatnya secara sempurna. Dia kalau misalkan dia bangun dalam posisi seperti itu maka batal wudhunya. Tapi kalau misalkan ragu, maka kalau keraguan itu tidak membatalkan. Ragu maksudnya ragu gimana? Ini tadi ragu apakah misalkan bergesernya pantatnya itu setelah bangun atau saat bangun, gitu kan? Maka itu tidak membatalkan wudhu. Allah jami. Baik, di sini tadi yang membatalkan itu tidur, ibu-ibu sekalian ya. Bagaimana kalau ngantuk? Apakah mengantuk itu membatalkan wudhu atau tidak? Apa bedanya ngantuk dan tidur, Mas sekalian? Halo? Yang ngantuk nggak sampai hilang saat kesadaran kali ya? Nah, jadi an-nu'as atau ngantuk, ngantuk itu kan muqaddimatun naum, permulaan tidur. Tapi belum sampai tidur, belum betul-betul hilang akal. Nu'as itu belum betul-betul hilang akal, maka tidak membatalkan wudhu. Patokannya orang masih ngantuk itu gimana sih? Belum sampai apa namanya? Belum sampai tidur. Patokannya orang ngantuk belum sampai kadar tidur itu apa? Kalau seseorang masih bisa mendengar, kalau seseorang masih bisa mendengar, meskipun tidak paham apa yang didengar, maka itu belum tidur, itu masih ngantuk saja. Misalkan bapak-bapak, misal bapak-bapak di
pada saat sholat Jumat tidur. Kalau tidurnya duduk sih nggak masalah, nggak batal wudhunya. Pada saat khutbah tidur. Eh, kalau tidurnya apa namanya duduk dalam posisi duduk sempurna maka tidak batal wudhunya. Tapi kalau misalkan tidurnya sambil miring, misalkan, kalau misalkan masih ngantuk, maka itu nggak batal. Maksudnya agak-agak miring ini, agak miring. Nah, kalau misalkan tidurnya, kalau itu masih ngantuk, maka tidak batal. Ngantuk itu gimana patokannya tadi? Kalau misalkan masih bisa mendengar, misalkan khotibnya, saat khutbah itu masih bisa mendengar khutbahnya khotib, maka itu masih ngantuk, bukan belum tidur. Kalau masih bisa mendengar khutbahnya khotib meskipun nggak paham, tapi masih bisa mendengar, maka itu masih ngantuk, belum tidur. Dan ngantuk itu tidak membatalkan wudhu. Gitu ya Bapak ya? Nah, bukan seperti tidur. Wadah Mahat? Halo? Ada Ustadz. Jayid. Dan hilang akal tadi tidak hanya tidur, tapi juga yang lain-lain tadi. Hilang akal baik karena mabuk, karena gila, karena pingsan, karena sebab obat seperti bius. Nah, hilang akal karena sebab-sebab ini juga membatalkan wudhu berdasarkan kias, dikiaskan ke tidur. Kalau tidur saja membatalkan, maka ini lebih utama untuk membatalkan sebab-sebab ini. Begitu ya Bu ya? Wafaqanallahu jami'an. Hal ini soal umum sekalian, ada pertanyaan? Kalau tadi patokan patokan ngantuk itu dia bisa mendengar. Selama masih bisa mendengar, meskipun nggak paham itu ngantuk, belum tidur. Kalau kalau misalkan tidur, patokan tidur itu apa? Mas sekalian. Kalau misalkan betul-betul yakin tidur itu biasanya kalau orang sampai bermimpi, itu udah pasti itu udah tidur. Gitu ya, Bapak. Kalau orang udah bermimpi itu pasti sudah tidur. Meskipun di dalam mimpinya kadang itu terkadang seseorang itu dalam mimpinya itu bisa mendengar suara-suara di sekitarnya. Tapi kalau sudah bermimpi maka itu sudah tidur. Gitu ya, Bapak. Waktu yang mahat. Halo? Baik, Ustadz. Baik. Tidak ada pertanyaan nampaknya Ibu ya? Astagfirullah jami. Dengan ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembatal-pembatal wudhu Ibu sekalian. Pembatal wudhu yang pertama tadi apa Mas sekalian? Keluarnya sesuatu Keluarnya dari jalur pembuangan baik depan maupun belakang kecuali maninya sendiri. Pembatal yang kedua apa Mas? menyentuh kubur Menyentuh kemaluan baik depan maupun belakang dengan tanpa eh, penghalang. telapak tangan tanpa penghalang. Ini Ya. berlaku untuk kemaluan manusia dan jin. Tidak berlaku Hah? untuk kemaluan hewan. Jin. Seandainya orang bisa menyentuh jin, bersentuhan dengan jin, maka ini berlaku juga untuk jin, manusia maupun Oh, jin. jin. Eh, tapi kalau misalkan hewan tidak membatalkan, mau menyentuh kemaluan hewan itu tidak membatalkan. Kemudian pembatalan yang ketiga tadi apa mas sekalian? Bersentuhan Persentuhan kulit kulit dengan kulit wanita. lawan jenis, laki-laki dan perempuan yang bukan Yang mahram bukan dengan mahram. 5 syarat yang kita sebutkan tadi. Dan ini juga berlaku untuk manusia dan jin. Kalau misalkan ada yang bisa bersentuhan dengan jin, kalau misalkan jinnya lawan jenis maka membatalkan juga. Hmm. Kemudian pembatal yang keempat apa masih kalian? Hilang akal. Hilang akal dengan sebab apapun. Apa saja di antara sebab hilang akal tadi? Tidur. Tidur, Kemudian gila, mabuk, gila, bius, mabuk, pengsan.
pingsan atau dibius. Nah, wafaqanallahu jami'an. Ada pengecualian tidak? Ada Ada berapa pengecualian? Ada dua. Yang 2 pertama, tidurnya para tidurnya para nabi tidak nabi. membatalkan wudhu. Kemudian pengecualian yang kedua, tidurnya Tidur dalam orang dalam posisi duduk sempurna. posisi duduk sempurna. Maksudnya duduk sempurna adalah menduduki Duduk di atas kedua uh, dubur. kedua pantatnya, kedua pantat. Iya. Iya, sorry. Orang dubur orang cuma satu. Oh iya. Iya, Ustaz. Nah, bahwa menduduki kedua pantatnya. Duduk dimanapun, ya. Duduk dimanapun. Mau duduk di lantai, duduk di tanah, duduk di kursi, duduk di misalkan Angkong. di kendaraan, baik kendaraan itu hewan atau mesin. Yang penting duduk. Kalau duduk sempurna maka tidak batal. Kalau berdiri tidurnya. Berarti ya nggak duduk. Kalau nggak duduk ya batal. Oh iya. Soal Iya. akhir, ada lagi pertanyaan? Kalau sholat tarawih biasanya. Kalau sholat tarawih bacaannya panjang, atau sholat subuh gitu bacaannya panjang. Maka patokannya tadi, kalau nuas, ngantuk itu tidak membatalkan, gitu ya. Tapi kalau betul-betul tidur, maka membatalkan. Begitu ya. Iya, Ustaz. Kan sujud ya kan, biasanya lah sujud. Biasanya kalau sholat tarawihnya lama gitu kan, atau sholat tarawihnya malam gitu. Terus sujud ya. Waktu posisi sujud mungkin kadang beberapa itu ada yang mengalami ya ngantuk gitu, ngantuk berat. Terus sujud itu nggak tahu kemana sujud. Tapi ketika imamnya bilang Allah Akbar kita masih bisa dengar dan ikut bangkit, maka itu nggak batal. Gitu ya, nggak batal sholatnya juga. Iya. Kecuali kalau memang betul-betul tidur, nah, kan. Kalau udah sujud dalam posisi sujud, kemudian imamnya sudah bilang Allah Akbar, sudah berdiri baca Al-Fatihah, baca ayat, dia masih sujud juga, dan nggak dengar sama sekali, berarti udah tidur, udah batal. Hemat. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan. Alhamdulillah, sekalian kita sudah menyelesaikan pembatal-pembatal wudhu. Wafaqanallahu jami'an. Sebenarnya kalau berdasarkan apa yang ada di kitab, di sana pembahasan berikutnya adalah apa Om? Fima yajibu aqiba ma yakhruju minas sabilain. Ini bab istinja, membersihkan najis. Gitu ya. Itu pembahasan berikutnya sebenarnya adalah itu. Namun Om sekalian, karena ini bil munasabah, karena momentum kita sebentar lagi bulan Ramadan, mungkin di pekan depan semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan, kita usahakan untuk murajaah pembahasan puasa. Sekilas saja. Gitu ya, Bu ya. Hafalkan aja. Nah, Ustaz. Dan untuk Ramadan nanti, kalau misalkan ibu-ibu sekalian tidak keberatan, mungkin nanti majelis mudarasah ini yang aslinya malam seperti ini, mungkin kita pindahkan ke pagi, ba'da sholat subuh, hari Senin pagi gitu, pagi ba'da sholat subuh itu, kita mungkin bahas tafsir, mungkin di antara tafsir yang penting untuk kita pahami itu adalah tafsir surat Al-Fatihah, karena penting sekali. Karena kenapa sih Allah memerintahkan kita, mewajibkan kita membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, bukan hanya setiap sholat, tapi setiap rakaat. Nah, itu mungkin ada maksud di balik semua itu. Nah, kalau kita pahami maksud itu, mungkin akan kita dapatkan faedah yang sangat besar. Gitu kan Ibu Ben? Mungkin kalau misalkan nanti Ibu mau dan memang ada waktu, Allah memberikan taufik dan kemudahan, mungkin kita pindahkan selama Ramadan nanti ke pagi untuk membahas tafsir Al-Fatihah. Begitu Ibu Ben? Iya, Halo? Ustaz. Insya Allah. Ya, Mungkin ada Ustaz. pertanyaan Muhammad sekalian sebelum kita betul-betul tutup. Bayu Jat?
In kana la yujad. Kalau memang betul-betul tidak ada pertanyaan, fanaktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah melindungi kita semuanya, dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, kita atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ummahat yang belum bisa hadir malam hari ini. Kalau misalkan ada yang sakit atau saudara kerabatnya, keluarganya ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi maupun terang-terangan, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya di sisa bulan Sya'ban ini. Dan semoga Allah memberikan taufik, pertolongan, dan kemudahan kepada kita semuanya agar kita bisa benar-benar bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa maksimal beribadah di dalamnya sehingga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.